Selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga di rumah kalian tetap menjaga kesehatan dan selalu sehat. Amin. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Nicholas Juan Mei Perandra. Saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma yang sedang praktik mengajar di SMA di Layota, Yogyakarta ini. Nah, untuk perkenalannya sudah cukup. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan hal-hal yang lain, nanti saya akan berikan nomor dan email saya. Untuk selanjutnya, materi untuk pertemuan yang keempat ini, kita akan membahas mengenai kebahasaan teks sejarah. Nah, sebelum masuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan mengingat pembelajaran minggu lalu yang mengenai teks sejarah yang berisikan tentang definisi, struktur, dan nilai-nilainya secara singkat. Nah, untuk mengingatkan kalian mengenai pembelajaran minggu lalu supaya tidak lupa, kita akan membahasnya secara singkat saja. Hal yang pertama yang pastinya dipelajari di minggu lalu itu mengenai pengertian dari teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah itu adalah teks yang menjelaskan dan mencerminkan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai yang secara atau berdekatan. Hal yang pertama yang pastinya dipelajari di minggu lalu itu mengenai pengertian dari teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah itu adalah teks yang menjelaskan dan mencerminkan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai yang secara atau berdekatan. Pengertian dari teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah itu adalah teks yang menjelaskan dan mencerminkan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai yang secara atau berdekatan. Ya, tadi setelah kita mengingat definisi arti dari teks cerita sejarah, selanjutnya yaitu struktur teks cerita sejarah. Yang pertama, paragraf pertama berisi biasanya pengenalan situasi cerita yang memperkenalkan latar cerita baik, waktu, tempat, maupun peristiwa. Yang kedua, itu pengungkapan peristiwa. Nah, peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah pertentangan itu awalnya mulai di paragraf kedua ini. Yang ketiga, menuju konflik. Paragraf ketiga ini biasanya akan mulai terjadi peningkatan perhatian, misalnya kegembiraan, kehebohan, atau keterlibatan berbagai situasi di paragraf ketiga ini. Lalu selanjutnya adalah paragraf 4, puncak konflik. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah cerita yang paling besar dan mendebarkan di paragraf 4 ini daripada paragraf-paragraf sebelumnya. Yang kelima itu koda. Bagian ini berupa komentar-komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Dan yang terakhir paragraf ke-6 itu biasanya isinya penyelesaian. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya. Seperti itu, teman-teman. Itu adalah bagian-bagian dari struktur teks cerita sejarah. Nah, sekarang kita akan mulai mengingat kembali nilai-nilai yang terkandung juga di dalam teks sejarah ini. Yang pertama, itu nilai adalah bagian-bagian dari struktur teks cerita sejarah. Nah, sekarang kita akan mulai mengingat kembali nilai-nilai yang terkandung juga di dalam teks sejarah ini. Yang pertama, itu nilai moral. Nilai yang memberikan kita sebuah petuah atau ajaran. Yang kedua adalah nilai budaya. Nilai budaya memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam tentang suatu masyarakat tertentu. Nilai sosial, itu adalah nilai yang berikutnya, nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antar individu dalam masyarakat. Dan yang terakhir itu nilai ketuhanan atau agama atau religi. Itu nilai-nilai yang dalam cerita berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Mungkin seperti itu untuk mengingat penjelasan minggu lalu. Selanjutnya, minggu ini, setelah kita mempelajari definisi,
Yang pertama definisi, struktur, yang kedua, yang ketiga nilai-nilai, yang keempat itu kita akan mempelajari mengenai kebahasaan yang ada di dalam teks cerita sejarah ini. Yang pertama, itu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran dulu. Yang pertama, siswa mampu menguraikan kebahasaan teks cerita. Yang kedua, siswa mampu menelaah unsur-unsur teks cerita sejarah. Yang ketiga, siswa mampu membuktikan kebahasaan dan unsur-unsur teks cerita sejarah di dalam bentuk visual. Dan yang keempat, siswa mampu memproyeksikan kerangka teks cerita sejarah dalam bentuk visual. Seperti itu. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang selanjutnya, peta konsep. Pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini, kita akan membahas pertama definisi teks sejarah untuk mengulang dan mengingat pelajaran minggu lalu supaya kalian tidak bingung seperti itu. Lalu yang kedua, ciri kebahasaan itu yang ada di dalam cerita sejarah itu seperti apa. Yang ketiga, jenis teks cerita sejarah. Yang keempat, nilai-nilai yang terkandung, juga nanti kita akan bahas sedikit. Dan yang terakhir adalah nanti penugasan, seperti itu teman-teman. Nah, pengertian dari teks cerita sejarah ini sama persis dengan minggu lalu, yaitu teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya yaitu ciri kebahasaan dari teks sejarah ini. Yang pertama itu menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contohnya seperti ini. Prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Nah, kalau kalian bingung yang mana makna lampau, itu kalian garis bawahi saja di bagian telah menyelesaikan tugasnya. Nah, kata telah di bagian kalimat terakhir ini itu seperti bermakna lampau, bahwa pekerjaan ini telah dilakukan sebelum-sebelumnya. Makna dari kalimat bagian akhir ini itu memiliki makna penting bahwa pekerjaan ini telah diselesaikan tugasnya pada beberapa waktu yang lalu. Lalu yang masuk poin ke B, dalam banyak hal, Gajah Mada bahkan sering mengemukakan pendapat-pendapat yang tidak terduga dan membuat siapapun yang mendengar akan terperangah. Apalagi bila Gajah Mada berada di tempat berseberangan yang melawan arus atau pendapat umum, dan ternyata Gajah Mada terbukti berada di pihak yang benar. Nah, di bagian contoh yang kedua ini, kalau kalian masih bingung juga, coba kalian garis bawahi dalam banyak hal, dan juga membuat siapapun yang mendengar akan terperangah. Itu merupakan beberapa kata kerja yang menyatakan bahwa itu telah didengar atau pernah dikatakan sebelum-sebelumnya oleh orang lain, seperti itu. Lalu selanjutnya nomina atau kata benda. Untuk nomina dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. Nomina mudikatif, misalnya 2 botol, ruang makan, dan lain sebagainya. Yang kedua, nomina koordinatif, kata benda yang saling menerangkan, misalnya sandang pangan, lahir batin, hak dan kewajiban, sarana dan prasarana, adil dan makmur, dan lain sebagainya. Yang ketiga, nomina apositif, sebagai keterangan yang diselipkan atau ditambahkan, misalnya itu kata pergi berlibur ke Garut. Contoh lain seperti teman sekamarku atau Aulia dan sebagainya. Lalu kita masuk ke penjelasan berikutnya, yaitu mengenai konjungsi temporal atau kata sambung yang berfungsi menata urutan peristiwa yang diceritakan. Umumnya banyak menggunakan kata penghubung temporal, seperti kata sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, lalu ada juga tatkala, lalu ada banyak lagi.
Contohnya seperti kalimat berikut ini. Yang pertama, setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Ini memiliki kalimat yang berurutan secara peristiwa. Yang pertama, setelah juara gulat, adipati bangkit. Dan selanjutnya, urutan selanjutnya, berjalan tenang-tenang dan masuk ke kadipaten. Yang digarisbawahi kata setelah ya teman-teman, supaya tidak bingung, itu adalah konjungsi temporal, kata sambung. Lalu contoh kalimat yang kedua, konjungsi temporal. Sejak sekarang kau sudah boleh membuat rancangan yang harus kau lakukan. Gagak bongol. Sementara itu, di mana pencandian akan dilakukan, akan aku usahakan malam ini sudah diketahui jawabnya. Di bagian kata sejak ini merupakan kata konjungsi atau kata sambung dari kalimat yang berisi urutan-urutan peristiwa yang ingin diceritakan ini. Digarisbawahi kata sejak ya teman-teman kalau bingung. Lalu selanjutnya yang ketiga itu frasa verba. Frasa verba adalah kelompok kata yang terbentuk dari kata-kata kerja. Kelompok kata ini terbagi menjadi 3 macam ya teman-teman. Yang pertama frasa verba modikatif. Itu adalah gabungan kata kerja yang terdiri dari 2 kata atau lebih, di mana salah satu dari kata tersebut merupakan pembatas yang berfungsi sebagai keterangan tambahan atau pelengkap. Contohnya, ia bekerja keras sepanjang hari. Nah, frasa yang terdapat dalam kalimat ini yaitu bekerja keras. Itu merupakan kata yang merupakan pembatas atau pelengkap keterangan tambahan. Apa yang dilakukan orang itu sepanjang hari, yaitu bekerja keras. Yang kedua, frasa verba koordinatif merupakan kelompok kata benda yang memiliki kedudukan setara sebagai inti dalam kalimatnya, namun tidak saling menerangkan. Contoh katanya seperti kita pergi ke toko buku atau ke perpustakaan. Contoh ini memiliki kedudukan yang setara. Itu ingin menawarkan ke toko buku atau ke perpustakaan terlebih dahulu, namun tidak saling menerangkan. Seperti itu ya teman-teman. Yang ketiga, frasa verba apositif, yaitu sebagai keterangan yang ditambahkan atau diselipkan. Contohnya seperti ini. Pekerjaan orang itu berdagang kain, kini semakin maju. Nah, pada frasa berdagang kain ini menjelaskan bahwa pekerjaan orang itu adalah berdagang kain yang semakin hari semakin maju. Seperti itu. Ya, seperti itu pokoknya teman-teman. Lalu selanjutnya adalah nominalisasi. Adalah proses pembentukan nomina atau kata benda dari kelas lain dengan menggunakan istilah tertentu. Biasanya sering digunakan pada bahasa yang digunakan untuk menjelaskan isi dari penceritaan ulang. Dalam pembentukan nomina biasanya selalu melibatkan pemberian imbuhan antara lain. Yang pertama sufiks atau akhiran, seperti misalnya akhiran an, at, si, isme, is, atau tas. Sebagai contoh misalnya, aku sangat menyukai manisan yang dibuat istriku, atau dia adalah seorang komikus terkenal di dunia, dan lain sebagainya. Yang kedua, prefiks atau awalan, misalnya seperti pe, se, ke, contoh kalimat ya seperti saya sekantor dengan dia, atau pedagang itu sangat jujur. Nah, yang selanjutnya yang ketiga konfiks, nomina konfiks atau gabungan awalan dan akhiran, seperti misalnya kean, pean, dan peran. Contoh kalimatnya mengandung kata seperti pengaturan, pertunjukan, atau kekayaan, dan lain sebagainya. Yang keempat, infiks atau sisipan. Itu misalnya el dan contoh kalimatnya seperti gelembung, seruling, telunjuk. Nah, itu contoh dari infiks ya teman-teman. Yang kelima, verba material.
verba material ini itu memiliki arti menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Di dalam verba material ini biasanya banyak sekali penggambaran-penggambaran. Di verba material ini banyak menggunakan kata kerja untuk menggambarkan suatu tindakan tertentu. Contohnya seperti ini. Di depan yang Ratu Biksuni Gayatri yang berdiri, Sri Gitari duduk bersimpuh. Mban tua itu melanjutkan tugasnya. Kali ini untuk Sekar Kedaton Dyah Wiyat yang terlihat lebih tegar dari kakaknya atau boleh jadi merupakan penampakan dari isi hatinya yang tidak bisa menerima dengan tulus pernikahan itu. Ketika para ibu ratu menangis, yang menulari siapapun untuk menangis, Dyah Wiyat sama sekali tidak menitikkan air mata. Manakala menetap segenap wajah yang hadir di ruangan itu, yang hadir dan melekat di benaknya justru wajah Rakrian Tanca. Ayunan tangan Gajah Mada yang menggenggam ngeris ke dada prajurit tampan itu masih terbayang-bayang melekat di kelopak matanya. Di dalam contoh kutipan ini, bila kalian bingung yang mana verba materialnya, itu di bagian bila kalian bingung kata-kata verba material menggambarkan suatu tindakan, itu seperti kalimat penampakan dari isi hatinya yang tidak bisa menerima dengan tulus pernikahan itu. Di bagian ini, bila kalian lihat secara dalam, itu merupakan penggambaran secara jelas bahwa tindakan si Gayatri ini sedang sedih dan digambarkan oleh Sekar Kedaton Dyah Wiyat tidak lain adalah kakaknya sendiri yang lebih tegar menghadapi masalah yang ada di kutipan ini. Yang selanjutnya, yang keenam adalah kalimat tak langsung. Merupakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya, kata-katanya yang diwakilkan seperti ini. Mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Contoh kalimatnya seperti ini. Menurut Sang Patih, Galeng telah periksa seluruh kamar Syah Bandar dan ia telah melihat banyak botol dan benda-benda yang ia tak tahu nama dan gunanya. Di kalimat ini, itu merupakan kalimat tak langsung. Bisa kalian lihat di awal kalimat kata menurut, itu sudah mewakilkan bahwa kalimat ini itu adalah kalimat yang tak langsung. Cara menceritakan tuturan seorang tokoh. Contoh kalimat kedua yaitu Riung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Kendit Galih tentang masalah itu. Pada kalimat ini, teman-teman, bila kalian lihat pada kata menyatakan di garis miring itu, bergaris miring, itu merupakan perwakilan dari kalimat tersebut bahwa kalimat itu menyatakan bahwa kalimat tak langsung. Yang ketujuh, kata kerja mental. Menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Misalnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mentakan, menganggap. Contoh kalimatnya, yang pertama, Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Angon. Untuk melihat dan membuktikan bahwa di dalam kalimat ini merupakan kata kerja mental atau yang pernah dirasakan atau yang dipikirkan oleh tokoh, itu kalian garis bawahi pada kata sependapat. Itu merupakan gambaran dari sebuah atau sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh Gajah Mada ini yang digambarkan oleh pengarang. Dan kalimat selanjutnya, contoh kalimat selanjutnya yang B, melihat itu tak seorang pun yang menolak karena semua berpikir Patih
Daha Gajah Mada memang mampu dan layak berada di tempat yang sekarang ia pegang. Di bagian kalimat ini, bila kalian masih bingung, itu coba kalian garis bawahi di bagian tak seorang pun yang menolak karena semua berpikir. Nah, di bagian ini itu sudah mewakilkan dan cukup membuktikan bahwa kalimat ini mewakilkan bahwa yang dirasakan atau dipikirkan oleh tokoh yang digambarkan oleh pengarang sependapat dan tidak mampu menolak dan juga menganggap layak bahwa Patih Gajah Mada memang mampu dan layak berada di tempat yang sekarang ia pegang. Itu sudah mewakilkan di bagian tak seorang pun yang menolak. Itu sudah membuktikan bahwa tokoh tersebut memang menggunakan banyak dialog. Yang ke-8 itu menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda yang terdapat pada teks cerita sejarah ini. Bila kalian lihat secara detail, di bagian-bagian teks cerita sejarah pasti terdapat banyak sekali tanda petik ganda. Contohnya seperti ini. Mana surat itu? Nah, di kalimat ini diberikan tanda petik ganda yang menyatakan bahwa itu adalah tuturan langsung tokoh, suatu tokoh. Kalimat berikutnya, contoh-contoh berikutnya seperti ampun Gusti Adipati, Pati takut, maka Pati bakar. Surat apa? Nyi gede, lontar ataukah kertas? Lalu diberikan tanda petik. Di bagian teks-teks cerita sejarah ini mungkin kalian nanti cukup. Nah, pada bagian kebahasan teks cerita sejarah ini yang ke-8, kalian akan sering menemukan banyak dialog yang menggunakan tanda petik ganda. Itu dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tuturan langsung. Contohnya seperti mana surat itu? Ampun Gusti Adipati, Pati takut, maka Pati bakar. Surat apa? Nyi gede, lontar ataukah kertas? Lon, kertas barangkali. Gusti, Pati tak tahu namanya, bukan lontar. Bukankah bukan hanya surat saja telah kau terima? Adakah real peranggi pernah kau terima juga? Bila kalian telisik lebih dalam, banyak sekali penggambaran tuturan-tuturan langsung yang menggunakan tanda petik di dalam teks cerita sejarah nanti. Lalu yang ke-9, itu pastinya akan terdapat banyak kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh atau tempat atau suasana, atau lebih tepatnya deskripsi. Contoh kutipannya seperti berikut ini. Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata, menyapu wajah semua pemimpin prajurit, pimpinan dari satuan masing-masing. Dari apa yang terjadi itu, terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan beberapa prajurit harus mengakui wibawa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar dari wibawa Jaya Negara. Sri Jaya Negara masih bisa diajak bercanda, tetapi tidak dengan Patih Gajah Mada, sang pemilik wajah yang amat beku itu. Di bagian kutipan ini, itu sudah mewakilkan banyak kata-kata, penggunaan kata-kata sifat pada bagian akhir. Kalian lihat Sri Jaya Negara masih bisa diajak bercanda, tetapi tidak dengan Pati Daha Gajah Mada, sang pemilik wajah yang amat beku itu. Itu merupakan penggambaran dari tokoh Gajah Mada yang dibandingkan dengan Sri Jaya Negara. Lalu yang berikutnya yaitu jenis-jenis teks sejarah. Itu yang pertama ada cerita sejarah fiksi, yaitu cerita sejarah yang tidak nyata.
Jalan ceritanya pada teks sejarah fiksi disusun berdasarkan kisah dari dunia nyata dan disajikan berdasarkan sudut pandang pribadi pengarangnya. Karakter tokoh yang terdapat pada cerita tidak digambarkan sepenuhnya. Jenis-jenis cerita sejarah fiksi seperti novel, cerpen, legenda. Yang kedua, cerita sejarah non-fiksi, yaitu cerita sejarah yang benar-benar pernah terjadi atau nyata. Jenis-jenis cerita sejarah non-fiksi ini seperti biografi, autobiografi, cerita perjalanan, atau catatan sejarah. Seperti itu, teman-teman. Lalu kita akan membahas sedikit mengenai nilai-nilai dalam cerita sejarah. Yang pertama itu nilai moral. Nilai moral yang dapat memberikan atau memancarkan petuah. Yang berikutnya adalah nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Biasanya teks sejarah itu mengandung yang pertama nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, nilai ketuhanan atau agama. Seperti yang saya jelaskan tadi di bagian awal untuk mengingat-ingat kembali, nilai moral itu adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran. Nilai budaya, nilai yang sangat memberikan atau mengandung hubungan mendalam dengan masyarakat, peradaban atau kebudayaan antar individu di dalam masyarakat. Yang ketiga, nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antar individu dalam masyarakat. Yang keempat, nilai ketuhanan atau agama adalah nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai keagamaan. Nah, yang terakhir penugasan. Nah, setelah ini kalian boleh membuka tugas yang berisi soal pilihan ganda, hanya 10 soal saja teman-teman, gampang kok, tidak sulit. Itu kalian isi paling lambat nanti jam 1 pagi dini hari. Nah, untuk selanjutnya, untuk tugas mandiri, itu kalian buatlah data. Yang pertama, datalah peristiwa sejarah yang kalian suka tentang seorang tokoh atau cerita lain dari daerah kalian yang kalian sukai. Lalu coba telusuri sisi lain dari kehidupan pribadi mereka, misalnya rumah tangganya, atau analisis-analisis cita-citanya, kehidupan romantis hidupnya, lalu dibuat menjadi sebuah cerita dengan bahasa kalian sendiri dan dikumpulkan paling lambat tanggal 10 Agustus minggu depan ya teman-teman. Bisa dikumpulkan atau diupload di sosial media kalian. Kalau mau diupload nanti di-screenshotkan, di WA-kan ke saya, atau kalau kalian tidak mau mengupload, tidak apa-apa, kalian kirim saja ke WA atau ke email saya ke nicholasjuan.gmail. Seperti itu teman-teman. Mungkin cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan selalu dimanapun kalian berada. Sampai jumpa teman-teman.